Nah, baik, kita lanjutkan untuk konsep yang kedua pada gerak benda ini tentang kelajuan dan kecepatan. Siapa yang pernah mendengar atau pernah ngomong mungkin, "Pah, Mah, jangan cepet-cepet, jangan ngebut-ngebut, aku takut." Oke, seringnya kita sering mendengar kata kecepatan. Padahal bisa jadi yang selama ini kita anggap kecepatan itu adalah kelajuan. Nah loh, apa bedanya Bu? Bayangkan kalian sedang ada di stadion, kemudian melihat ada pelari yang berlari mengitari lintasan, lari maraton gitu ya. Di ujung garis finish nanti ada yang paling cepat. Nah, dia memiliki kecepatan tertinggi. Apakah itu kecepatan atau justru kelajuan? Mari kita cek bersama-sama. Nah, yang membedakan konsep antara kelajuan dan kecepatan, mari kita breakdown satu-satu dulu. Yang disebut dengan kelajuan, laju adalah jarak yang ditempuh suatu benda pada tiap satu satuan waktu. Nah, berarti pelari tadi termasuk kelajuan atau kecepatan? Kalau pelari maratonnya itu menempuh jarak 100 meter karena maraton sprint, lari sprint gitu, yang jarak pendek. Ya, berarti itu maksudnya kelajuan. Nah, kelajuan ini juga menggambarkan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kalau kita tuliskan di dalam simbol-simbol fisika, bukan simbol-simbol fisika, karena nanti kan kalau kita belajar IPA ada biologi, ada kimia, ada fisika. Nah, sekarang kita masuk ke ranahnya yang cabang ilmu fisika nih. Nah, untuk setiap memudahkan kita mengerjakan baik nanti dalam soal atau temuan kasus dalam kehidupan sehari-hari itu dimudahkan dengan yang adanya simbol. Nah, ini jarak yang ditempuh itu disimbolkan dengan S, anak-anak. Sementara waktu itu disimbolkan dengan T. Nah, oke. Jadi kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Berarti S setiap satuan waktu. Nah, ini udah belajar kemarin di matematika kan? Kalau belajar dulu Jokowi. Nah, itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Juga bisa memunculkan perubahan jarak terhadap waktu. Berarti ada jarak 1, jarak 2, ada jarak 2, ada jarak 1. Setiap waktu. Oke? Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar. Apa Bu besaran skalar? Di kelas 7 udah belajar, ada 2 jenis besaran. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kalau besaran skalar itu dia tidak bergantung dengan arah. Jadi posisi itu tidak menentukan. Untuk kelajuan ini posisi tidak menentukan prestasi. Nah, kalau besaran skalar makanya nulisnya cuman V aja gini. Oh iya, kelajuan itu V simbolnya BTW ya. Nah, kelajuan ini juga nilainya selalu positif anak-anak. Contoh kita temukan kelajuan itu ada pada mobil gitu ya. Itu makanya kita nyebutnya bukan kecepatan anak-anak, tapi harusnya kelajuan. Nah, kalau kita lihat speedometernya, angkanya itu dimulai dari 0 ya biasanya. Sampai di sini tergantung sih kalau produsen otomotif di Indonesia tuh kalau misalnya sepeda motor tuh di sini udah paling mentok 180 gitu. Terus tulisannya kilometer per jam. Nah, kan kilometer itu adalah satuan jarak. Sementara jam adalah satuan waktu. Oke, makanya S per T itu menunjukkan kecepatan. Nah, alat ukurnya speedometer kan. Lalu kalau gitu kecepatan yang bagaimana Bu? Kok kayaknya ini beda jadinya. Nah, kecepatan itu adalah perubahan posisi anak-anak. Ada perubahan posisi. Nah, disimbolkannya posisi ini juga pakai S. Tapi perubahan posisi berarti ada delta S di situ. Dan juga terhadap waktu. Nah, ada perubahan waktu di situ. Nanti ada S2 dikurangi S1. Juga T2, T1. Ada perubahan di situ. Nah, jadi kecepatan itu sebetulnya adalah perpindahan. Perpindahan kan kemarin di video satunya udah ya, perpindahan adalah perubahan posisi setiap satuan waktu. Nah, ini termasuk besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti memiliki
nilai dan juga arah. Makanya simbolnya nanti kalau simbol kecepatan itu ada tandanya. Ini namanya besaran vektor nih, menunjukkan arah. Alatnya disebut velocitometer. Makanya disimbolkan baik kelajuan atau kecepatan itu pakai V ya. V itu dari bahasa Inggris, velocity. Tetapi alatnya yang meter-meter itu berarti menunjukkan alat ukur. Nah, velocimeter itu untuk mengukur kecepatan. Sementara kelajuan dengan speed. Speed, dari kata speed, speedometer. Tapi simbolnya dua-duanya tetap V ya. Nah, kalau gitu dituliskan dengan simbol matematis seperti apa Bu bentuknya? Nah, ini dia. Kira-kira kalau yang sisi sebelah sini, ini termasuk apa ya? Rumus dari apa ya? Yang ini rumus dari apa ya? Yap, yang sisi sebelah ini adalah rumus dari kelajuan. Nih, dicek. Besarannya skalar kan, tidak ada arah. Sementara yang kecepatan disimbolkan dengan V yang ada garis atasnya di sini nih. Ini menunjukkan besaran vektor. Nah, kalau dicek, kelajuan tidak ada perubahan posisi. Yang ada perubahan posisi ini yang kecepatan. Kalau dituliskan lebih lanjut, ini tadi kan S itu ada S akhir dikurangi S awal, ada posisi di akhir dikurangi posisi di awal, dan juga dibagi dengan waktu di akhir dikurangi waktu di awal. Nah, ini menunjukkan ada selisih. Ini delta itu selisih ya. Selisih atau ada terjadi perubahan, baik perubahan posisi dan juga perubahan waktu. Nah, sekarang ini kalau kita udah belajar dulu di kelas, dari simbol-simbol matematis ini bisa membantu kita untuk menemukan cara yang lain. Nah, ini contohnya. Kalau mencari S itu rumusnya V kali T. Gimana Bu itu? Kok bisa dapat itu? Nah, Ibu pakai satu contoh yang di kelajuan aja ya. Kita taruh yang di atas itu adalah S. Anak-anak. Sementara V dan T itu di bawah, dibuat segitiga. Nah, gimana kalau mencari S? S itu adalah ini ke sini kan? Berarti V dikali T dong. Nah, kalau gitu mencari V gimana? Ingat, tutup dulu yang bagian V-nya. V-nya tutup, tinggal tersisa apa? Tersisa S dan T. Ya kan? S-nya di atas. Tulis dulu S-nya di atas. Kedudukan S di atas, di bawahnya T. Nah, artinya untuk mencari kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Sekarang yang terakhir untuk mencari T bagaimana? T-nya ditutup dong. T-nya ditutup berarti tinggal yang di atas tetap ya S dan di bawah adalah V. Nah, untuk satuannya bagaimana Bu? Satuannya ini udah ada nih. Kalau untuk jarak itu meter. Berarti harus sama ya, kalau di sini meter, di sini sekon, berarti di sini nanti meter per sekon. Beda kalau nanti yang di sini kilometer gitu. Kalau di sini kilometer, di sini nanti jam. Nah, berarti yang di sini jadi apa? Berarti kilometer per jam. Oke? Semoga masih ingat ya. Ini sebenarnya kita tinggal ngulang lagi karena mirip dengan pelajaran matematika kemarin. Sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, yang selanjutnya kita mempelajari hubungan grafik antara kelajuan dan kecepatan dengan waktu. Nah, kalau ada grafik ini gimana cara membacanya kita, Bu? Grafik itu akan selalu terdiri atas dua sumbu. Yang vertikal ini sumbu Y, sedangkan yang mendatar ini horizontal ini adalah sumbu X. Sumbu Y, kalau di sini ada simbol ini, V ini, velocity, berarti menandakan yang atas ini adalah daerah kelajuan atau kecepatan. Sementara yang di bawah adalah menunjukkan daerah waktu. Grafik kalau semakin dekat dengan titik potong sumbu X dan sumbu Y di sini, ini artinya mulainya dari 0 ya. Berarti kalau ke arah sini, semakin ke sana itu semakin besar kan? Bisa jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi semakin ke arah
timur ke sini, ini waktunya akan semakin panjang atau semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Sementara kalau kita baca dari yang garis vertikalnya, semakin ke arah atas, ini juga semakin besar arahnya. Oke? Udah tahu ya, grafikan itu konsepnya. Nah, sekarang kalau ada ini hubungannya yang garisnya kayak gini nih, garisnya konstan, terus garisnya lurus sesuai dengan yang sumbu T. Artinya cara membacanya adalah semakin banyak waktu yang dibutuhkan, waktunya semakin kesini semakin panjang kan? Nah, waktu yang dibutuhkan semakin tinggi, kelajuan atau kecepatannya bersifat tetap karena konstan di sini terus angkanya. Oke? Ini adalah grafik konstan. Sementara kalau yang grafiknya ke bawah kayak gini nih, turun ke bawah, ini menunjukkan semakin waktu yang dibutuhkan semakin tinggi, kecepatannya justru semakin turun. Nah, kelajuannya turun. Nah, ini grafik untuk menunjukkan kelajuan atau kecepatan yang berkurang. Waktunya semakin bertambah, di sini 1 untuk 0 detik, misalnya di sini 5 gitu ya. Ketika waktunya 2 detik, loh, di sini malah 4. 3 detik, di sini 3 gitu. Ya. Jadi grafiknya ke bawah seperti ini menunjukkan kelajuan atau kecepatannya berkurang. Sementara yang ketiga, kalau grafiknya naik seperti ini, nah ini adalah grafik linear. Ini menggambarkan bahwa benda ini kelajuannya bertambah ketika waktu tempuhnya bertambah. Atau seiring waktu yang bertambah, kelajuannya semakin besar. Berarti yang di sini seiring waktu tempuhnya bertambah, kelajuannya dan kecepatannya semakin turun. Nah, sementara yang di sini seiring waktu bertambah, kelajuan atau kecepatannya tetap atau konstan. Oke? Nah, ini contoh soalnya. Kira-kira ini termasuk kecepatan atau kelajuan? Mari kita cari informasinya bersama-sama. Nah, seperti di matematika kemarin kita belajar, ketika menemukan persoalan, kita kumpulkan dulu. Kita cari dulu fakta-fakta yang diketahui apa. Kita kumpulkan dulu informasinya. Nah, pengumpulan informasi itu kita tuliskan dalam D1, D2-nya Ibu taruh di sini, dan nanti terakhir adalah bagaimana kita mengerjakan solusi. Bu harus D1, D2, D3. Iya, kita belajar untuk mengerjakan segala sesuatu itu sistematis, berurutan terarah. Walaupun nanti hasil akhirnya sama, tetapi ketika semakin lengkap, semakin urutan kita lengkap, sistematis, itu cara berpikir kita akan dilatih berpikir itu sistematis, tidak ujuk-ujuk langsung menemukan langsung begini begitu gerusa-gerusu gitu ya. Nah, itu konsep dari belajar pelajaran IPA. Jadi nggak harus mengetahui semuanya, segala sesuatu di alam, tidak, tapi kita juga termasuk belajar bagaimana kita berpikir. Oke, apa yang diketahui dari soal? Dia dari sekolah ke rumah pukul 6.30. Oke, kita tuliskan dulu, ada keterangan waktu ya. Waktu dia berangkat kita tuliskan T1. T1-nya pukul 6.30. Untuk tiba ke sekolah dia berbelok ke arah timur. Nah, ini kita enak pakai ini nih, skema gitu ya. Dia berjalan dulu ke timur. Nah, kalau di situ utara, di sini timur kan? Berapa jaraknya yang ditempuh? 2 km. Berbelok ke arah utara, ke utara sejauh, ini kayak kejauhan Ibu nulisnya, ke utara sejauh 1,5 km. Nah, setelah itu berbelok ke barat 2,5 km. Nah, berarti ada pengumpulan jarak ya di sini. Oke, dicek ini satuannya kilometer dan di sini waktunya dengan jam kan. Nah, nanti satuannya berbeda dong. Lalu tiba di sekolah pukul ini kayaknya 6.50. Nah, 6.50.
Dari 6.30 ke 6.50 ini selisih berapa waktunya? Berapa menit? Ayo. Nah, benar 20 menit. 20 menit ini sama dengan kita buat ke satuan sekon. Satuan sekon berapa? 20 menit dikalikan 60 kan? Karena dari menit ke detik itu dikali 60. Berarti totalnya menjadi berapa? 6 kali 2, 12 tambah 0, 2 sekon. Lalu yang di sini, ini adalah waktu tempuh ya. Waktu tempuhnya. Lalu yang di sini apa nih? Yang di sini adalah jarak yang ditempuh. Jaraknya berapa? Total jarak nanti ada, Ibu tulis ST aja ya, total gitu. Nah, totalnya berarti S1 ditambah S2 ditambah S3. Jarak 1 2 km ditambah 1,5 kilo ditambah 2,5 kilo. Berarti total menjadi berapa anak-anak? Yes, 6 km. Nah, ingat tadi kalau di sini sekon berarti kita juga harus menyamakan kan, nggak boleh kilometer. Disamakannya menjadi apa tadi kalau kilometer? Menjadi meter. Kalau meter berapa? 6 kilo ke meter. Turun berapa tingkat? 1, 2, 3. Nah, kalau turun 3 ditambah 0, 3, 6.000 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan. Loh, kok pas banget ya? Kelajuannya berapa T-nya? Nah, V. Kok T betul? Sekarang kita langsung masukkan ke caranya. Untuk mencari kelajuan V itu kita menggunakan jarak dibagi waktu tempuh kan? Nah, udah di sini udah ketemu S, di sini udah ada T. Tinggal auto dimasukkan. Berarti S-nya 6.000, T-nya 1.200. Ada yang bisa dicoret tidak? Ada. 02 di atas, 02 di bawah. 60 dibagi 12. 12 kali 5. Kan 60 tuh. Nah, berarti 60 bagi 12 adalah 5 meter per sekon. Bu, kok meter? Ya kan kita udah ubah ke meter tadi. Kok nggak kilometer, Bu? Ya kita harus nyamain ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan untuk soal ini. Kira-kira apa nih soalnya? Kelajuan atau kecepatan? Kita baca dulu. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X. Ada sumbu X berarti horizontal. Garis horizontal pada saat T5 sekon, benda berada pada titik A yang berada 25 meter dari titik O. Kayaknya Ibu tulis dulu deh ya visualisasinya supaya paham. Apa sih yang diketahui? Nah, yang diketahui sebuah benda ini bermula dari sebuah titik. Titiknya namanya titik O. Titik O dia bergerak horizontal, berarti sumbu X. Ini garisnya Ibu kalau nggak lurus maklum ya, kan minusnya Ibu nambah nih, silindernya nambah. Nah, dari O ke titik A. Ke titik A dulu. Dari O ke titik A dia menempuh jarak 25 meter. Selama waktunya 5 sekon. Setelah itu benda yang berada titik pada saat 17 sekon, benda berada pada titik B yang berada 73 meter dari titik O. Nah, ini berarti ada titik B di sini ya. Yang di titik B ini dia jarak informasi yang bisa kita terima dari sini ke sini. Jaraknya sejauh 73 meter. Sementara waktu tempuhnya dari titik O ke titik B ini adalah 17 sekon atau 17 detik. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah kecepatan benda dari titik A ke titik B.
Nah, yang ditanya ini dari sini ke sini berapa ini kecepatan yang ditempuh? Bu, kok tahu ini kecepatan? Ya arahnya kan punya arah ini, arahnya ke arah timur. Ya. Nah, kita tuliskan dulu. Nih udah selesai nulisin biar nggak lama nanti Bu ngomong ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan dari A ke B. Untuk mencari kecepatan A ke B berarti harus ada komponen A dan B juga kan? Apa saja? Oke, kita tulisin dulu. Untuk mencari di sini deh, D3. Untuk mencari kecepatan adalah sama kan sebenarnya sama kelajuan, cuman dia ada deltanya, delta S dan delta V. Karena ini titiknya AB, khusus untuk AB, berarti kita mencarinya juga SAB dan TAB. Ya, SAB dari mana Bu? SAB itu diperoleh dari SAB. Yang ini diperoleh dari yang S. Ini Ibu tulis ganti SA aja. SB, karena dari ini yang panjang ini deh, ini dikurangi yang ini kan, nanti supaya ketemu yang AB. Ibu ulangi, ini seperti matematika tuh. Jadi untuk mencari daerah AB kita harus mengkurangkan antara daerah OA dan daerah, ulangi, OB maksud Ibu, daerah OB dikurangi OA. Oke? Nah, kalau gitu udah langsung kita kurangin aja. Berarti yang total dari OB atau Ibu tulis SB dikurangi SA. Berapa? 73. Ini tadi yang dari total di sini dikurangi 25. Berapa? Yes, 48 meter. Lalu untuk T-nya bagaimana, Bu? T-nya juga sama. T yang dari B dikurangi T A. Dari OB total waktu yang ditempuh adalah 17 second dikurangi 5 di sini. 5 second. Berarti 17 kurang 5, 12. Ini udah ketemu delta S dan juga delta T dan juga delta S. Berarti kita masukkan SAB atau delta SAB itu sebesar 48 dibagi dengan yang bagian AB, delta TAB 12. Berarti ketemu 4 ya, 4 meter per sekon. Karena di sini udah sama-sama meter. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan pada kolom komentar.